Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, pada kesempatan kali ini gua ingin mempresentasikan tugas besar yang gue buat tentang desain control using state feedback. Untuk simulasinya, gue gunain Simulink di sini. Terus ya sedikit banyak perhitungan tentang sistem kendali sebelum memodelkannya pada Simulink. Jadi kita coba ya. Sebetulnya logic orang kontrol itu dalam melakukan desain controller itu ada 3 yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama, teman-teman harus mengenali fisik dari sistem yang akan teman-teman desain. Model fisiknya seperti apa. Terus, yang kedua, teman-teman harus memahami desire dari si customer-nya kayak gimana. Terus yang terakhir, bagaimana cara mengimplementasikannya terhadap kontrol. Kan kontrol itu ada 2 ya, bisa pakai PID kalau misalnya yang dipelajari di sebelumnya, bisa juga atau kontrol klasik ya. Kalau misalnya di sini, gue pakai modern control dengan memfeedbackkan si state variable-nya. Kayak gitu. Terus yang terakhir baru disimulasikan sebelum implementasi ke microcontroller. Nah, di sini untuk review fisik sistem itu dibagi ke dalam 6 poin bahasan. Yang pertama meliputi model equation-nya kayak gimana dari fisik yang kita pakai, terus spesifikasinya seperti apa, lalu pemodelan sistemnya bagaimana, serta 3 poin terakhir menampilkan grafik impuls terhadap respon impuls, respon step, dan pole zero placement. Nah, di sini seperti yang kita tahu, atau gue kenalin dulu, yang mau gue tinjau di sini adalah speed dari motor DC menggunakan state variable ya. Seperti yang kita tahu juga bahwa dalam motor DC itu, atau sistem kerja dari motor DC itu adalah mengkonversi tegangan yang diterima menjadi sebuah rotasi atau gerak putaran. Dari definisi tersebut kita dapat simpulkan bahwa si motor DC ini terdiri dari 2 part, yakni electrical part dan mechanical part. Nah, electrical part sendiri dapat kita ilustrasikan secara matematis seperti persamaan yang ada di kanan sini. Ada di sini ya. Atau idenya itu dari hukum Kirchhoff 2. Ya, tentang tegangan, di mana berbunyi sigma V sama dengan 0. Kita dapat meninjaunya dengan arah aliran loopnya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa Vt dikurangi R dikalikan arusnya, dikurangi lagi oleh induktor yang terpengaruh terhadap waktu, serta ET atau back EMF yang muncul akibat adanya putaran putaran dari rotor ketika si dinamo diberikan tegangan. Ya, besar dari EMF tersebut yakni sebesar konstanta dikalikan dengan theta dot. Ya, theta dot ini apa? Theta dot ini merupakan turunan dari percepatan theta double dot dan integral dari sudut atau theta. Ya, gue di sini nggak pakai omega, jadi langsung aja pakai theta dot supaya nanti mudah untuk modelkannya. Terus yang kedua ada mechanical partnya, itu didasari dengan hukum Newton kedua yang ada hubungannya dengan gerak rotasi atau dinamika rotasi. Berbunyi sigma F sama dengan M kali A. Gaya-gaya yang muncul di sini ada 2 ya, torsinya dan ada gaya geseknya yang melawan torsi, serta outputnya berupa posisi dan dipengaruhi oleh inersia serta percepatan sudutnya, di mana besarnya torsi ini itu sebanding dengan arus yang mengalir pada rangkaian dikalikan dengan konstanta torsinya.
Ya, sebetulnya tujuan kedua konstanta di sini itu sebagai penghubung agar si persamaan 1 dan persamaan 2 ini dapat berkomunikasi. Kayak gitu ya. Teman-teman tinggal substitusi aja. Misal di sini ET kita substitusikan, maka kita akan temukan sebuah persamaan ini dalam suatu rangkaian. Kita substitusi sehingga menjadi IT sama dengan bla 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 bla, dan kita dapat implementasikan IT tersebut ke dalam persamaan kedua ketika si torsinya sudah digantikan dengan KT plus IT. Kayak gitu ya ide dasarnya. Nah, di sini spesifikasi sistem yang gue pakai yakni motor DC series VD49.15-K1-BDO dengan nilai B, J, K, E, L, R, I, dan T itu sesuai datasheet. Kita nggak bisa ngasal karena erat sekali akan mempengaruhi behavior dari sistem yang akan kita buat nantinya. Di mana B itu adalah merupakan konstanta gesek viscous ya, yang muncul di dalam sistem gerak rotasi. Terus momen inersia rotornya disimbolkan dengan J. KE konstanta elektrik. Ya, karena di dataset hanya dijelaskan KE, maka gue anggap sama aja dengan KT atau konstanta torsinya. Terus L merupakan induktansi, E resistansi, I arus, dan T torsi. Dengan masing-masing nilainya bisa teman-teman lihat di sini. Mungkin yang perlu disoroti adalah mencari B. B itu satuannya Newton meter second. Ya, jadi tujuan akhir kita untuk mendapatkan akhiran satuan tersebut. Jadi kita kombinasi variabel-variabel yang sudah diketahui seperti tau dikalikan dengan induktor, dikalikan dengan arusnya, dibagi dengan omega T, dikalikan dengan KE-nya. Teman-teman bisa lihat di sini Newton meter, kita sudah fixkan dia. Lalu kita perlu menghilangkan parameter lainnya seperti di sini ref saling menghilangkan, revolusi per menit ya itu RPM, terus menit saling menghilangkan, 2pi radian saling menghilangkan radiannya, terus VS saling menghilangkan, A saling menghilangkan, maka kita tinggal mengkalkulasi saja dan didapat nilai sebesar 1,15 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, di sini dari persamaan yang awal sudah kita jelaskan, kita dapat memodelkan sistemnya, baik via transfer function ataupun via state space. Nah, sebetulnya bisa langsung via state space, kita langsung ngerancang kendalinya. Cuman untuk mempermudah kita menentukan karakteristik dari si sistemnya seperti zeta, omega n, DC gain, itu kita perlu atau alangkah lebih mudahnya kita tentukan si transfer functionnya terlebih dahulu. Karena kita sangat memerlukan parameter ini semua untuk menyimpulkan karakteristik sistem order 2 tersebut. Dia overdamp kah? Dia underdamp kah? Atau critical damp? Kayak gitu ya. Nah, caranya teman-teman tinggal Laplacing saja dari persamaan yang telah kita dapat. Oke, dimana acuan Laplace itu ketika ada derivatif itu akan berubah menjadi S, dan ketika ada integral dia akan berubah jadi 1/S. Oke ya, contoh di sini ada theta dot, berarti dia berubah jadi S theta S, kayak gitu ya. Terus yang double dot berarti S-nya kuadrat jadinya. Oke, dari sini teman-teman tinggal substitusikan IS ke dalam persamaan VS. Dan sedikit penyederhanaan, setelah melakukan substitusi tadi, teman-teman akan dapat transfer function HS sama dengan theta dot S per VS dengan nilai K per JL S bagi S kuadrat ditambah BL tambah JR per JL kalikan S ditambah BR ditambah K kuadrat per JL. Ya, teman-teman tinggal plug in saja si value yang udah
kita define sebelumnya ke dalam persamaan dan didapat transfer function dengan value seperti ini. Dan spesifikasinya ada di sini. Nilai-nilainya. Nah, ini pemodelan sistem via state space, teman-teman. Tinggal tentukan parameter-parameternya, state variable, input-outputnya seperti apa. Lalu teman-teman rekayasa sedikit. Dan teman-teman bisa plug in juga ke sini ya. Misalnya theta double dot berarti dia akan berubah menjadi x dot. Terus it akan berubah menjadi x1 gitu-gitu. Ntar kalau udah teman-teman tinggal kelompokkan ke dalam bentuk matriks. Sehingga didapat d per dx dari x1 x2 sama dengan r per l, ini sebagai a ya. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai D. Ketika teman-teman plug in value-nya, akan dapat persamaan kayak gini. Next, ini pemodelan sistem via canonical form dari state space. Ya, teman-teman bisa dapatkan ini dengan mudah dengan melakukan konversi dari transfer function ke state space. Kalau dilihat dari bentuk umumnya, ada S1, S2 itu merupakan pol-polnya, dan R1, R2 itu merupakan hasil residunya. Jika teman-teman turunkan, maka akan didapat persamaan seperti ini, dan plug in saja langsung value-value-nya dan dapat hasil akhirnya kayak gini. Ya, persamaan ini. Oke, jelas ya. Next lagi. Nah, ini grafik respon impulse dari persamaan yang udah gue buat. Gue bisa plug in dari sini, plug in dari sini, atau plug in dari sini pada MATLAB. Didapat hasilnya pasti sama. Ya, ini sebetulnya responnya sudah cukup baik ya. Udah kayak berasa pakai controller sendiri. Padahal ini belum ya. Waktunya juga udah bagus. Kita lihat dari step responnya. Dia rise time-nya udah di angka 0,0204. Udah nggak ada osilasi juga di sini. Cuman gue coba pengen kendaliin si respon step ini atau si sistem keseluruhan ini dengan menggunakan state feedback sehingga didapat waktu yang lebih cepat rise time-nya. Mungkin bisa sampai di titik sini. Di angka 0,01. Jadi cepet banget dia mencapai titik kecepatan yang kita inginkan. Dan ini pole zero placement-nya ini harusnya sama dengan yang gua hitung tadi di bentuk canonical form. Ya, dengan nilai negatif 109, ini di sebelah kiri ya, sebelah kiri sumbu 0 derajat lagi, titik 0. Dan satu lagi di angka 891 negatif. Yang kedua, spesifikasi sistem yang diinginkan oleh konsumen. Bahasannya ada 6 poin. Mereview karakteristik orde 2 supaya teman-teman bisa menyimpulkan karakteristik dari sistem ini tuh masuk kemana. Terus pendekatan karakteristiknya setelah teman-teman plug in value-nya kayak gimana hasilnya. Terus yang ketiga, spesifikasi sistem yang diinginkan oleh customer akan dipaparkan di sini. Dari situ, teman-teman bisa melihat lagi grafik respon step yang diinginkan oleh customer dan respon impulsnya seperti apa serta pole zero placement-nya di mana. Oke, di sini respon orde 2 ya, variasinya ada 3. Sebenarnya ada 5 ya, undamp sama satu lagi yang kurang dari 0 itu yang eksponensial gitu ya. Terus tapi yang umum diketahui itu ada 3, underdamp, overdamp, sama critically damp. Dengan zeta antara 0 sampai 1 untuk underdamp, terus zeta sama dengan 1 untuk critically damp, serta terakhir zeta lebih dari 1. Dari ketiga persamaan matematis ini didapat respon
stepnya seperti grafik ini. Ya, teman-teman dapat lihat ketika under damp dia masih memiliki osilasi dan rising time-nya lama. Ketika over damp juga masih kalah lama karena dia terlalu banyak teredam. Jadi untuk mencapai waktu yang kita inginkan agak sedikit terhambat. Tetapi yang ideal di sini adalah ketika si zeta sama dengan 1. Critically damp kita sebutnya. Dan TR, TS, TP, persentase overshoot pada setiap sistem itu berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Mungkin penurunannya akan dibahas lain waktu karena memang agak panjang. Dan ini pendekatan karakteristiknya ketika sudah plug-in value didapat si TS itu sebesar 0,0323 dan TR itu 0,0204 dari sistem yang awal. Dan sesuai dengan yang ada di grafik ya. Nah, ini spesifikasi sistem dari customer. Teman-teman bisa baca di sini. Setelah dilakukan peninjauan dapat disimpulkan bahwa DC motor mula-mula tergolong ke dalam kategori overdamp. Dan benar karena zeta-nya bernilai 1,6. Ada di sini. Kondisi mula-mula. Yang berimbas terhadap lamanya putaran motor untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Permintaannya, setidaknya sistem dapat mencapai kecepatan yang diinginkan itu lebih cepat dari kondisi mula-mula. Dari 0,0204. Wah, lebih cepat lagi berarti seenggaknya kita dapat 0,001 lah. Ya. Solusinya kita buat damping ratio itu sama dengan 1. Nah, ya. Kita buat parameter baru. Parameter yang diinginkannya dengan menambahkan aksen di belakangnya. Kutip lah ya. Sehingga transfer function barunya kita dapat seperti ini. Setelah kita plug in ke grafik, memang benar dia bisa lebih cepat. Dia yang asalnya 0,02 bisa ketarik ke 0,0 di bawah 0,1 malah. 0,2 kan di sebelah sini. Cepat banget. Settling time-nya juga meningkat. Asalnya 0,03 jadi 0,01. Ini impuls step-nya, respon impulsnya kayak gini. Dan pole placement-nya juga berubah. Jadi ada di sini dua-duanya. Nah, di sini intinya full state feedback tracking controller. Jadi ketika dikasih input di batas tertentu, si sistem akan selalu mendekati batas itu terus. Tracking, nge-track ya. Ibarat kayak pesawat terbang, kita bikin sebuah radar, maka si radar tuh akan nyorotin si pesawat itu terus. Kemana dia geraknya, radar akan nyorot ke situ. Subbahasan di sini ada 4. Istilah state feedback sendiri, terus controllability check, menentukan kayak K value dan menentukan N bar. Nanti akan gue detailkan untuk apa sih masing-masing dari bahasan di sini. Full state feedback. Ya, kalau misalnya kondisi open loop atau kalau kita misalnya melihat PID controller, teman-teman pasti melihat satu blok lagi di sini namanya blok PID ya, blok controller. Nah, kalau misalnya pakai state feedback, kita nggak usah pakai blok seperti itu, kita hanya menentukan value saja untuk mengisi nilai K dari si state variabelnya. Jadi intinya teman-teman hanya tinggal menentukan atau menerapkan si hukum kendali ini ke dalam state variabelnya. Sehingga didapat state variabel baru yang bernilai A minus B kali K dikalikan dengan X-nya. Itu intinya. Oke, sangat berbeda dengan PID bukan? Ini lebih simple. Selanjutnya, controllability check. Jadi tujuan dari controllability check ini tuh menentukan bahwa sistem yang gue tinjau barusan itu kira-kira bisa dikontrol atau enggak. Ya percuma dong, kalau misalnya kita udah capek-capek ngitung, ternyata sistemnya nggak bisa dikontrol. Ya kan, buat apa? Jadi di sini
teman-teman bisa lakukan perhitungan dengan matriks B dikalikan AB, dengan A-nya itu adalah yang nempel sama X yang di sini ya. Matriks di sini tuh A, ini matriks di sini tuh B. Teman-teman kalikan matriks. Kalau misalnya gue ninjau dari canonical form, langsung aja pol-polnya dikalikan dengan residunya. Nah, ini hasilnya. Tapi syarat dikatakan controllable ketika rank dari MC matriks controllability itu sama dengan order matriksnya. Atau linearly independent. Ya. Ternyata rank dari matriksnya itu sama dengan order matriksnya, yakni 2. Ya, karena tidak saling berkelipatan. 1540,94 itu bukan kelipatan dari negatif 1540,94. Begitupun yang ini, dia bukan saling berkelipatan, sehingga layak untuk dikatakan controllable. Selanjutnya, define nilai K. Itu untuk apa? Tujuannya untuk mempercepat si rise time si sistem barusan. Teman-teman bisa cari dengan membandingkan persamaan karakteristik mula-mula dengan persamaan karakteristik sistem yang diinginkan. Teman-teman cari terlebih dahulu persamaan karakteristik mula-mulanya dengan menerapkan nilai K. Kalau udah itu, bandingkan dengan ini. Setelah itu didapat value 1540,94K1 dikurang 1540,92K2 sama dengan 0. Dan value keduanya seperti ini, teman-teman lakukan eliminasi. Sehingga didapat nilai K1 dan K2 kayak gini ya. Gak beda jauh, mungkin bisa dianggap sama. Yang terakhir, belum yang terakhir. Ini untuk validasi, teman-teman bisa gunakan metode lain untuk menentukan K yang biasa kita sebut sebagai Ackermann method. Teman-teman tinggal plug-in saja ke dalam rumus ini, di mana nilai PA itu adalah ini. Ketika teman-teman hitung, didapat kedua nilai yang seharusnya sama. Ya, kalau misalnya sama berarti nilai K kita udah tervalidasi, tinggal mencari N-bar. Tujuan N-bar ini adalah untuk men-tracking sistem. Karena kita inginkan si DCG-nya itu selalu 1, jadi kita buatlah si N-bar ini sama dengan negatif matriks C dikalikan A min matriks B kalikan K inverse dikalikan B dan diinversekan lagi. Lakukan beberapa turunan sehingga didapat nilai N-bar-nya dengan rumus kayak gini. Teman-teman tinggal plug in saja dan didapat nilai akhir N-bar sama dengan 0,2076. Oke ya, setelah itu kita simulasikan blok dengan Simulink dan outputnya dari situ bisa kita lihat. Nah, ini Simulink blok sistemnya dengan input berupa ini ya, voltage sinyal bernilai unity atau step input, unit step, dengan N-bar yang tadi kita udah tentukan value-nya, terus set feedback-nya sendiri udah kita tentukan value-nya, dan kita plug in state space si DC motor tersebut yang udah kita modelkan. Lalu tampilannya akan ditampilkan ke sini sebagai output terakhir, dan ini sebagai pengecek saja di depannya nilai UT. Oke, dan boom, ini dia grafik output system. Lihat, stabil banget. Seneng liatnya. Ketika si motor pertama dihidupkan, dia akan sangat cepat untuk mencapai si nilai yang atau si kecepatan yang diinginkan oleh si customer tadi. Begitu di on kan, set langsung naik dan stabil dia. Oke, sekian dan terima kasih. Ini merupakan tugas besar dari sistem kendali multivariabel dengan bahasan yang gue bahas di judulnya, yakni Design Control Using State Feedback. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen atau DM gue ya. Mungkin untuk codingan-codingannya serta
desain sistemnya belum gue share, nanti gue bakal masukin di web ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terus bisa subscribe atau check-in ke web gue www.rnfproject.eu.org, karena setiap tubes gue masukin ke situ ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.